masuk ke bab 1 ya, mengenai sistem reproduksi manusia untuk kelas 9. Nah, Ibu mau nanya, kenapa sih kita perlu memerlukan reproduksi? Untuk apa? Untuk yang ada yang tahu kenapa kita harus melakukan reproduksi? Apa? Menurut kalian, kenapa sih kita harus memerlukan reproduksi gitu? Kita harus bereproduksi. Kenapa? Ada yang tahu? Yang lain? Untuk memperlangsung kehidupan ya. Untuk Kalisa ya tadi. Benar ya. Kenapa kita harus memerlukan reproduksi? Karena untuk memperlangsung keturunan ya. Untuk memperlangsung keturunan kita sebagai makhluk hidup. Nah, di dalam data konsep ini yaitu yang pertama terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Bentar ya. Semuanya on cam dulu ya, semuanya on cam. Saya mau foto. Salsa mana salsa ini? Tolong ya untuk yang belum bergabung segera bergabung ya, karena pembelajaran akan segera dimulai ya. Dan Ibu kalau misalnya lagi nerangin terus ada yang bergabung jadinya keluar terus gitu ya. Tolong 10 menit lagi Ibu beri waktu ya untuk segera bergabung. Kalau tidak, mohon maaf tidak Ibu terima ya. Kalian itu dulu sudah pernah dapat materi observasi. Baik. Nah, kita sekarang mulai dari pelajaran sistem reproduksi pada manusia ya, di mana kita menemukan konsep ya, menumbuhkan konsep yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan embrio ya, di mana perkembangan dan pertumbuhan embrio kemudian terjadinya proses fertilisasi ya. Nah, dalam reproduksi manusia itu terdiri dari reproduksi pria dan wanita ya. Kenapa kita sebagai manusia harus memerlukan reproduksi? Karena untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi untuk berkembang biak. Begitu juga pada manusia ya. Dan untuk melangsungkan keturunan. Seperti itu. Nah, kemudian sistem reproduksi pria tentunya berbeda dengan wanita. Nah, apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Dan mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Di mana pada sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan ya, yang disebut dengan sperma ya. Mungkin kalian yang sudah pubertas ya mungkin sudah mengalami mimpi basah ya, terutama untuk pria ya. Untuk kalian berarti untuk pria untuk melaksanakan sistem reproduksinya sudah matang ya. Dan sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran untuk mengeluarkan sperma.
Nah, kemudian organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria yaitu terdapat testis, skrotum, tubulus seminiferus, sel interstitial, sel Sertoli, penis, vas deferens, ductus epididymis, kantong sperma, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Nah, pada organ penyusun testis yaitu berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Nah, kemudian skrotum yaitu kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma ya, yang terletak di bagian luar. Nah, kemudian tubulus seminiferus yaitu saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Ya, dan sel interstisial yaitu sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Selanjutnya yaitu sel Sertoli yaitu sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Penis itu sendiri yaitu alat untuk kopulasi, terletak di bagian luar pria. Kemudian vas deferens yaitu menyalurkan sperma ke kantong sperma. Dan kemudian ductus epididymis yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Dan kantong sperma yaitu tempat untuk menampung sperma. Ya, kemudian di sini juga ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowper yaitu untuk menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Nah, di sini yaitu ada alat reproduksi pada pria. Ya, di mana yang bagian terdalam yaitu terdapat pada ureter ya. Kemudian vesika seminalis, saluran ejakulasi dan kelenjar prostat. Kemudian anus, ductus epididymis, testis, skrotum, kantong kemih, vas deferens, uretra dan penis ya. Penis terletak di bagian luar. Kemudian selanjutnya yaitu pada sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, sel ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Kemudian kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Nah, leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Mohon maaf ya nak, Miss di Google Meet di handphone, jadi untuk yang baru bergabung jadi terhambat ya. Untuk Zoom kalian ada kan aplikasinya ya? Ya udah, Ibu coba di laptop dulu ya, soalnya kalau di HP kendala. Di dikeluarkan dulu aja ya, nanti Ibu share lagi untuk Zoom ya. Jadi kalian tidak usah menggabungkan, tidak usah ini. Jadi kalian cukup mengikuti aja. Jadi tidak harus diterima atau enggaknya. Kalau di Zoom kan langsung masuk aja gitu ya. Nanti Ibu masukkan ke ini ya. Kita live dulu ya. Nanti Ibu lanjut ke Zoom ya. Assalamualaikum.